Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina bil qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 3 Pangkal Pinang yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridho dan izinnya kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas sekolah KPS oleh Bapak Burata Raja Gubuk SPD yang diselenggarakan atas kerjasama BGP Provinsi Pulau Bangka Belitung. Untuk itu, untuk mulai kegiatan ini mari kita melapaskan basmalah. Selanjutnya nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Agama Islam disilakan menyesuaikan dengan cara masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agama yang disampaikan oleh Bapak Suryadi SPD MPD. Pada Bapak Suryadi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita sudah disiluki oleh dengan momen. Kalau hati kita harus beribadah menurut agama dan kepada kita masing-masing, menyejukkan hati kita. Lengkap Bapak Ibu, Ki Hajar itu merancang pendidikan itu. Ini Ki Hajar yang merancangnya. Dulu olah rasa Pak Beri, kemudian siapa lagi seninya, Pak Fikri, kewirausahaan. Wah, lengkap. Itu olah rasa. Kenapa nilai rasa itu seni itu dilakukan orang? Klik nggak durinya menilai sesuatu itu. Saya pernah berpengalaman di NTT waktu itu sama Pak Ferry. Bagus penampilan monolog dari NTT itu, tapi belum masuk. Ada bola-bola. Apa sih maksud Ki Hajar ini? Kurikulum itu kembali ke marwahnya itu. Oh seperti itu bapaknya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar SMA Negeri 3 Pangkal Pinang oleh Bapak Burata Raja Gubuk SPD. Pada Bapak disilakan. Oke, baik, terima kasih teman. Ya, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dalam rangka sosialisasi pembelajaran berbasis proyek. Ya, Bapak Ibu, judulnya yaitu Islam Kreasi Semarkan Jiwa dan Peradaban. Kenapa saya pilih judul ini? Ada latar belakangnya. PJOK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. PJOK yang berkualitas itu dapat menjadi gerbang awal agar seorang pendidik dapat aktif sepanjang hayat. Artinya dalam PJOK ini anak-anak nantinya akan memperoleh bagaimana cara memperoleh kebugaran jasmani. Yang kedua, Bapak
Tujuannya agar peserta didik dapat memahami mengapa mereka perlu melakukan aktivitas fisik, yang itu salah satunya senam kreasi. Nah, kita ketahui bahwasanya senam kita sekarang itu senamnya sudah konvensional, sudah tidak relevan, artinya tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi, sudah lama. Kalau nggak salah mungkin sudah 15 tahun ya Pak Hendra ya. Jadi perlu inisiatif atau perlu modifikasi. Yang saya buat adalah senam kreasi. Yang kedua, lewat senam ini nantinya anak-anak selain bergerak dapat memiliki sikap nasionalisme. Yang kedua, anak-anak ini mengetahui kearifan lokal yang ada di Indonesia. Artinya lagu-lagunya nanti lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah yang ada di Nusantara. Adapun tujuan program saya ini, yang pertama, ya, peserta didik dapat melatih kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan, menemukan aktivitas peserta didik serta menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan semangat dalam belajar, membentuk sikap, nasionalisme dan rasa cinta, bangga terhadap tanah air serta mewujudkan positif di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan sikap perilaku untuk saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Yang keempat, peserta didik dapat menggali potensi yang dimiliki dan berpikir kritis untuk mengeksplor kemampuannya. Inilah tujuan program yang saya buat Bapak Ibu. Ada pencapaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama itu control project. Nah, di mana dalam control project ini saya akan melakukan kegiatan awal. Nah, kegiatan awalnya Bapak Ibu, saya akan mengirim siswa ke sanggar senam. Atau yang kedua, saya suruh siswa menonton video yang berhubungan dengan proyeknya. Setelah saya menyuruh nonton, mereka mendiskusikan produk utama, bagaimana cara membuat produk yang berkualitas bersama peserta didik. Setelah mereka menonton, mereka akan berbentuk. Itu di peluncuran proyek. Yang kedua, pengumpulan informasi. Nah, dalam tahap ini, dalam langkah ini, guru membantu inklusi peserta didik, di mana mendorong peserta didik untuk mencari solusi yang mereka hadapi. Yang kedua, kepada peserta didik dan sebaliknya, peserta didik ke peserta didik. Nah, langkah berikutnya adalah presentasi. Anak-anak kita nanti akan menampilkan produk senamnya nanti di setiap hari Jumat. Next Pak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Adapun jenis program yang saya lakukan ini adalah bersifat kegiatan ini intrakurikuler. Jadi di sini pembelajaran saya. Murid yang terlibat itu seluruh kelas 12. Dan waktu pelaksanaannya seperti lapangan, ya, lapangan yang luas, aula ini bisa kita jadikan untuk pembelajaran nantinya. Di samping itu juga ada gedung kita olahraga, walaupun sekarang gedung tersebut masih dipakai untuk kelas. Yang kedua, sekolah kita ini memiliki media alat yang pendukung yang belajar seperti kesediaan fokus, lengkap ya, sound system atau media lain yang bisa mendukung kegiatan itu seperti wifi. Kita ini sangat luas, jadi wifi bisa kita gunakan juga nantinya. Nah, yang ketujuh, rencana dan evaluasi. Nah, dalam rencana ini Bapak Ibu, saya satu kalau saya gabungkan di dalam evaluasi ini nanti ada evaluasi berupa asesmen. Ya, bisa saja saya lakukan secara wawancara, secara survei atau secara tertulis. Nah, yang kedua, saya juga melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran akan ada refleksi. Bisa saja nanti saya gunakan beberapa pertanyaan yang seperti apa yang saya pelajari hari ini, apa yang saya inginkan, apa lagi yang saya pelajari hari ini, dan apa yang bisa saya tingkatkan. Berdasarkan pertanyaan ini akan menggali potensi mereka nanti akan mereka berpikir kritis dalam asesmen yang saya lakukan.
Next one. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa tantangan yang akan saya hadapi. Yang pertama, peserta didik ada yang mengalami kesulitan dalam melakukan asesmen irama lagu. Nanti saya akan bekerja sama mungkin dengan guru seni budaya ya untuk asesmen lagu. Yang kedua, peserta didik kesulitan menciptakan gerakan baru untuk senam kreasinya. Walaupun senam kreasi tadi itu sudah ada gerakannya, tapi mungkin kesulitan saya dan peserta didik akan menciptakan gerakan yang baru. Nah, inilah yang saya boleh sampaikan, sosialisasikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Mudah-mudahan nanti rancangan ini bisa saya akan terapkan di dalam proses pembelajaran. Mungkin ini saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Burata, Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan tadi sosialisasi rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan, termasuk kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pangkal dengan tema senam kreasi tadi. Baiklah Bapak Ibu, Pak Burata juga menyadari bahwa rancangan ini masih perlu sekali saran dan mungkin beberapa hal untuk masukan menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan masukan ataupun saran dan berupa pertanyaan juga disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Baik Bu Ade, silakan. agar anak-anak itu bisa kenal dengan aplikasi-aplikasi untuk yang mengaransemen lagu seperti itu. Jadi akan lebih maksimal lagi nanti hasil yang didapatkan. Kurang lebih seperti itu, tapi secara keseluruhan programnya sudah sangat baik dan semoga dapat berjalan dengan lancar ke depannya, Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Miss Ade yang telah memberikan sarannya di Pak Burata bahwa tadi kan ada tantangan mengenai kesulitan tadi tentang mengaransemen ya. Dari peserta didik merasa kesulitan mungkin mengaransemen lagu irama lagu. Pak Burata tadi dalam mitra belajar tadi menyampaikan bekerjasama dengan guru seni. Nah, Miss Ade menyarankan kenapa tidak juga mengajak guru TIK untuk bergabung jadi mitranya sebagai menjawab tantangan itu tadi. Bagaimana silakan tanggapi itu Pak Burata? Baik, terima kasih Mas Ade. Ya, saya berterima kasih atas saran. Saya akan revisi nanti keterlibatan guru TIK ya dalam mengaransemen lagu. Terima kasih Mas Ade ya. Ya, terima kasih, itu saran yang positif tadi disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh Pak Burata sebagai perbaikan dari rancangan pembelajaran bahasa proyek. Jadi memang walaupun tadi tidak disebutkan ya, termasuk yang kompel, tapi lebih spesifik lagi dimasukkan sebagai guru TIK-nya juga lebih kelihatan gitu Pak Burata. Baik. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan saran atau pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elpan selaku moderator. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau nanya ke
narasumber Pak Burata. Tadi Bapak sudah tampilkan di slide 5 ya. Ya, di sini kan ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang saya mau tanyakan Pak, kenapa di sini kan ada murid yang terlibat seluruhnya hanya kelas 12 Pak? Karena kita tahu, karena ini kan walaupun di sini dari tertera bahwa waktu pelaksanaannya minggu 1 dan 2 bulan dan minggu 2, jadi di bulan September. Apalagi kita tahu kita akan dikaitkan dengan P5 ini kan. Jadi sekadar saran aja karena ini, tapi mungkin ada alasan dari Bapak selaku narasumber kenapa seluruhnya kelas 12. Kalau saran saya mungkin tetap dilibatkan di kelas 10 dan kelas 11 Pak, karena program ini sangat luar biasa. Gimana yang tadi Bapak sampaikan, sangat susah untuk mengajarkan kebugaran ya, anak-anak. Mungkin itu aja dari saya Pak. Atas perhatian kasih banyak. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaan dan sarannya tadi. Jadi gini Pak Burata, kan murid kita ini ada 1000 nih. Tetapi dalam program Bapak kenapa diprioritaskan untuk kelas 12 dan pelaksananya juga di saat minggu 1 dan minggu 2 di bulan September? Apa alasan Pak Burata mengambil anak-anak kelas 12 dalam proyek ini? Ya, mungkin bisa ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Indra atas masukannya. Kenapa saya milih kelas 12? Yang pertama memang saya ditugaskan di kelas 12. Nah, dan kenapa di bulan September? Karena di bulan September nanti itu pembelajaran KBM berlangsung. Karena di bulan Agustus ini kita masih P5, jadi akan terbentur dengan pembelajaran. Tapi alasan yang lagi, karena kelas 12 ini kan akan meninggalkan kita nantinya. Jadi terutama program saya ini saya utamakan dulu di kelas 12. Mungkin tahun depan akan kelas 11 dan kelas 10 mungkin. Itu Pak alasannya Pak. Baik, mulia sekali tujuannya ya Pak Indra ya dan Bapak Ibu semuanya, bahwa Pak Burata ini ingin memprioritaskan kelas 12 karena mungkin salah satu waktunya juga sangat sempit sudah bagi anak kelas 12, mungkin tidak lama lagi, jadi diberikan bekal bagi mereka agar nanti siapa tahu ada yang mungkin jadi tur nanti dengan diberikan pemahaman seperti ini. Jadi kita berharap apalagi Gen Z ini kan bisa melahirkan gerakan-gerakan yang baik, mungkin yang sehat ya, untuk bekal mereka bisa jadi sebuah mungkin profesionalisme nanti mereka setelah tamat dari SMA 3. Kemudian waktu pelaksanaannya, iya Pak Indra tadi, karena di bulan Juli dan Agustus ini kita masih project P5, sehingga agar tidak berbenturan ditargetkan mulanya, karena berakhirnya project ini di bulan 8 akhir, Pak Burata merancang di bulan September, paling cepat di minggu pertama atau paling tidak di minggu kedua sudah bisa dimulai untuk proyek ini. Mungkin itu saja yang mungkin bisa ditanggapi Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Buratanya. Ya, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku membawa ucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.